Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres Ferdana Putra dengan NIM 21135054 akan mempresentasikan aplikasi syariah halal dan haram menurut Islam yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri dan rekan-rekan saya. Yang pertama adalah konsep makanan dan minuman halal dalam Islam. Pengertian makanan halal menurut Islam adalah makanan yang dibolehkan atau diizinkan untuk dimakan. Hal ini adalah menurut ketentuan dari syariat Islam. Kita bahas makanan halal dari sisi Islam. Oleh karena itu, makanan halal sendiri ternyata dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, makanan halal menurut zatnya. Untuk jenis makanan halal yang pertama ini adalah makanan halal yang dilihat dari zatnya. Dengan kata lain, makanan atau minuman tersebut berasal dari bahan yang halal, misalkan saja seperti ikan, ayam, daging sapi, sayur, dan yang lainnya. Yang kedua, makanan halal menurut cara mendapatkannya. Jenis makanan halal yang kedua adalah makanan halal menurut zat cara mendapatkannya. Dalam hal ini berarti bahan dasar dari makanan tersebut harus didapatkan secara halal atau sah. Dengan kata lain, bahan dari makanan atau minuman tersebut diperoleh secara jujur lagi halal. Selanjutnya, ada makanan yang halal dari cara memperolehnya, yaitu halal makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha sendiri. Yang lain seperti bekerja sebagai supir, buruh, pegawai, tukang, dan lain-lain. Yang kedua, halal makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas. Namun, pekerjaan itu halal, tetapi dibenci oleh Allah, seperti ngamen. Yang ketiga, halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, wasiat, dan lain-lain. Dan yang keempat, halal makanan dari rampasan perang, yaitu makanan yang didapatkan dalam peperangan atau ghanimah. Selanjutnya, beberapa manfaat menggunakan makanan dan minuman halal, yaitu yang pertama, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan iman dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Dan yang terakhir, rezeki yang akan diperoleh membawa berkah di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, ada pengaruh makanan halal terhadap manusia. Yang pertama, mempengaruhi ketumbuhan tubuh dan kecerdasan akal. Yang kedua, mempengaruhi sifat dan perilaku. Yang ketiga, mempengaruhi perkembangan anak dan keturunan. Yang keempat, mempengaruhi diterima atau ditolaknya amal ibadah. Yang kelima, mempengaruhi keselamatan di akhirat. Dan yang terakhir, mengkonsumsi yang halal sebagai ibadah yang wajib. Nama saya Ayu Angelina dengan NIM 21011238. Saya berasal dari kelompok 11, ingin membacakan hasil diskusi mengenai NAZA. NAZA, pengertian narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan adiktif adalah zat atau bahan lain, bukan narkotika atau psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Stimulan, merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan segar dan semangat. Dan kesadaran obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung dan tekanan darah dan pernafasan. Pengaruh narkoba secara umum ada 3, yaitu depresan, memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh, dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberikan rasa bahagia dan membuat tertidur, tidak sadarkan diri. Halusinogen, dapat mengubah rangsangan indera yang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia. Saya berasal dari kelompok 11. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep berpakaian dalam Islam,
judi, mencuri, suap-menyuap, dan korupsi dalam Islam. Di sini yang pertama akan saya jelaskan adalah konsep berpakaian dalam Islam. Pakaian dalam Islam. Dalam Al-Quran terdapat 3 istilah yang memiliki makna pakaian, yaitu yang pertama adalah libas, adalah penutup yang menunjukkan pakaian lahir maupun batin. Yang kedua adalah tisyab, adalah menunjukkan pakaian lahir. Yang ketiga adalah sarabil, adalah pakaian apapun jenis bahannya. Dalam Al-Quran diartikan sebagai pakaian yang berfungsi menangkal sengatan panas, dingin, dan bahaya dalam peperangan. Serta pakaian juga dapat menjadi alat penyiksa. Poin kedua adalah fungsi pakaian. Yang pertama adalah penutup aurat, yang kedua adalah perhiasan, yang ketiga adalah perlindungan atau takwa, yang keempat adalah penunjuk identitas. Poin ketiga adalah batasan aurat laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Sabda Rasulullah SAW menjelaskan, aurat laki-laki ialah antara pusar sampai 2 lutut. Dan yang kedua adalah aurat perempuan. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Materi kedua yang akan saya jelaskan adalah judi, mencuri, suap-menyuap, dan korupsi dalam Islam. Yang pertama adalah judi. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Bahaya besar perjudian bagi kehidupan pribadi dan sosial diantaranya adalah yang pertama, masuk dalam lingkungan syaitan yang merugikan pribadi dan orang lain. Yang kedua adalah merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan. Yang ketiga adalah menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Yang keempat adalah menyebabkan kelalaian terhadap melaksanakan kewajiban. Yang kedua adalah mencuri. Mencuri, menurut bahasa mencuri atau sarikah adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah, mencuri adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan atau syubhat di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dampak negatif perbuatan mencuri. Dampak negatif mencuri adalah satu bagi pelaku. Yang pertama adalah mengalami kegelisahan batin, mendapatkan hukuman, mencemarkan nama baik pribadi dan keluarga, dan yang terakhir adalah merusak keimanan. Dan dampak negatif bagi korban dan masyarakat, yang pertama adalah menimbulkan kerugian dan kekecewaan, yang kedua adalah menimbulkan ketakutan, yang ketiga adalah munculnya hukum rimba. Yang ketiga adalah suap menyuap. Pengertian suap. Kata suap yang dalam bahasa Arab disebut rishwah atau rashi, secara bahasa bermakna memasang tali, ngemong, mengambil hati. Yang keempat adalah korupsi dalam pandangan Islam. Islam membagi istilah korupsi menjadi beberapa dimensi, yaitu riswah atau suap, sarakah atau pencurian, al-ghashisi atau transfer, dan khianat atau pengkhianatan.